Assalamualaikum. Selamat pagi Pak, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Vivi Andriani. Di sini saya bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya saya boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Haryanto, Usianya Pak? 23 tahun. Oke, boleh saya cek galangnya? Oke, baik benar. Kalau boleh saya tahu keluarganya namanya siapa? Ibu Siti. Oke, Ibu Siti ya. Di sini saya akan melakukan tindakan atau kegiatan pendidikan kesehatan terkait dengan kondisi Bapak, yaitu penyakit paru obstruksi kronis. Nah, untuk waktu kita akan melakukan pendidikan kesehatan nanti itu sekitar 50 menit. Di mana selama 50 menit itu nanti saya akan memberikan beberapa materi. Nah, materi terkait penkes kita pada hari ini adalah pengertian dari PPOK, kemudian setelah itu ada tanda dan gejalanya, kemudian penyebab dari PPOK itu sendiri, lalu ada pengobatan. Nah, pengobatan itu bersifat non-farmakologis atau tidak menggunakan obat. Nah, dari tindakan tersebut diharapkan dapat membantu untuk mengeluarkan dahak. Karena seperti yang sudah diketahui bahwa dahaknya masih tertahan, sulit untuk dikeluarkan ya Bu. Waktunya 50 menit. Nah, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nanti saya akan memberikan leaflet di akhir kegiatan, kemudian juga saya nanti akan melihatkan video supaya lebih mengetahui dari tindakan kita dan semoga bisa diterapkan nantinya. Jadi nanti Ibu dan Bapak silakan untuk menerapkan pendidikan kesehatan yang saya berikan hari ini. Oke, baik. Kalau begitu bisa kita mulai? Yes. Apa ada yang ditanyakan? Yang mulai ya Pak. Baik, untuk materi yang pertama itu ada terkait pengertian dari PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Nah, PPOK itu sendiri adalah penyakit pada saluran pernafasan. Nah, penyakit saluran pernafasan diakibatkan ada kerusakan pada bagian alveoli. Nah, bagian alveoli ini adalah bagian terkecil dari paru-paru, di mana tempat untuk pertukaran gas dan oksigen. Nah, akibat adanya mungkin terpajan oleh zat toksik ataupun zat kimia yang berbahaya dan semacam ataupun ada kelainan, mengakibatkan terjadinya inflamasi atau peradangan. Nah, dari inflamasi inilah timbul mukus atau namanya lendir. Lendir itu kemudian mengental dan sulit untuk dikeluarkan, akhirnya menimbulkan tanda gejala berupa sesak nafas. Nah, lalu untuk mengetahui apakah seseorang itu terkena PPOK atau tidak adalah dari tanda dan gejalanya. Nah, untuk tanda dan gejala dari PPOK itu sendiri ada yang namanya suara nafas tambahan atau wheezing. Nah, untuk suara nafas tambahan atau wheezing itu sendiri biasanya terdengarnya seperti nyiku. Kemudian apabila ada juga rongki. Nah, kalau rongki ini suaranya seperti orang mengorok, grog-grog seperti itu, Bu. Nah, kemudian ada juga cyanosis atau namanya disebut dengan warna kebiruan. Nah, warna kebiruan itu bisa pada kemudian bisa pada kulit, lalu juga daerah di sekitar mata. Nah, kemudian juga ekspirasinya atau ketika menghembuskan nafas itu dia memanjang. Normalnya kan kita tarik nafas lagi. Pada seseorang dengan PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis itu lebih memanjang. Jadi menghembus kemudian mengeluarkan itu lebih lama. Seperti itu. Baik, kemudian terjadi pengurangan berat badan. Nah, pengurangan berat badan ini dikarenakan pada seseorang yang mengalami PPOK itu biasanya kurang nafsu makan. Akibat energi yang masuk itu tidak sesuai dengan energi yang keluar. Yang dikeluarkan itu lebih banyak. Nah, energi yang dikeluarkan itu apa? Untuk batuk. Nah, kemudian dari hal tersebut mengakibatkan berkurangnya berat badan dari penderita PPOK. Dari berkurang berat badan akhirnya menjadi apa? Berkurangnya jaringan lemak sehingga terlihat kurus seperti itu. Kemudian sesak pada saat melakukan aktivitas. Nah, sesak saat melakukan aktivitas itu disebabkan karena infeksi. Infeksi berlanjut menjadi peradangan. Peradangan menyebabkan terjadinya banyak mukus atau lendir yang tertahan. Ketika lendir banyak yang tertahan
menjadi lebih cepat. Ketika pernafasan lebih cepat mengakibatkan otot pernafasan itu menjadi lelah, kemudian menjadi disfungsi atau tidak berfungsinya otot pernafasan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya intoleransi aktivitas atau tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa, atau ketika melakukan aktivitas itu sangat mudah untuk merasa sesak seperti itu. Nah, kemudian ada penyebab dari PPOK itu sendiri. Yang pertama adalah genetik. Pada saat ibu hamil itu mengandung anaknya, pembentukan organnya itu tidak optimal, terutama bagian paru. Nah, hal tersebut mengakibatkan adanya kelainan dan juga tidak adanya namanya sharing protease. Nah, sharing protease ini ketika dia berkurang, maka pembentukan itu tidak sempurna pada organ parunya. Seperti itu. Kemudian ada juga akibat perilaku merokok. Nah, pada rokok itu kan seperti kita tahu ya, banyak sekali kan di dalam rokok itu biasanya bahaya merokok itu disebutkan seperti apa. Nah, bahaya yang ditimbulkan salah satunya adalah PPOK ini sendiri. Nah, zat di dalam rokok itu sendiri mengakibatkan adanya kerusakan pada paru-paru. Nah, terjadi kerusakan itu mengakibatkan banyak terjadi inflamasi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian menimbulkan banyak lendir, kemudian terjadilah sesak nafas. Dari sesak nafas terjadi pembengkakan atau terjadi obstruksi. Sehingga ketika mengeluarkan nafas pun pasti tidak seperti semula atau tidak normal seperti itu. Kemudian ada lagi terpajar oleh lingkungan. Biasanya kalau untuk pekerja kan sering ada di pabrik ataupun tempat-tempat yang sekiranya mengganggu pernafasan. Banyak terhirup, kemudian zat-zat kimia itu sendiri terlalu lama terpajan, akhirnya mengakibatkan kerusakan pada saluran pernafasan. Nah, apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Baik. Kemudian kita akan lanjut ke bagian pengobatan dari PPOK. Nah, untuk pengobatan dari PPOK itu sendiri ada namanya pengobatan non farmakologi, namanya fisioterapi dada dan batuk efektif, lalu juga ada latihan fisik. Nah, untuk fisioterapi dada atau batuk efektif itu sendiri tujuannya adalah untuk meluruhkan lendir-lendir yang sulit untuk dikeluarkan. Kemudian setelah nanti di fisioterapi dada lalu melakukan batuk efektif untuk mengeluarkan dahak tersebut. Nah, untuk fisioterapi dada itu ada 2 teknik, Bu. Yang pertama itu ada teknik menepuk, kemudian baru menggetarkan. Nah, untuk teknik fisioterapi dada itu sendiri harus menggunakan baju yang tipis dan juga yang longgar. Kemudian setelah itu melakukan teknik pernafasan diafragma. Nah, untuk teknik pernafasan diafragma itu sendiri nanti dengan menggunakan tangan kanan di atas perut dan tangan kiri di atas dada. Jadi nanti diusahakan yang terangkat ke atas itu tangan yang bagian sebelah kanan, karena kan yang di atas perut. Jadi kalau pernafasan diafragma itu adalah pernafasan bagian perut seperti itu. Nah, itu dilakukan selama kita melakukan tindakan fisioterapi dada seperti itu ya, Bu ya. Jadi nanti harus melakukan terapi fisioterapi dada itu sambil melakukan pernafasan diafragma untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Lalu untuk area penepukannya di sebelah mana? Di bagian belakang, bagian atas. Nah, nanti kita ketika melakukan fisioterapi dada nanti saya akan menerapkan terlebih dahulu kepada Bapak, kemudian nanti keluarganya bisa mempraktikkan untuk bisa diterapkan ya. Nah, untuk teknik fisioterapi dada itu sendiri, Pak, menggunakan tangan yang ditelungkupkan atau dicekungkan. Jadi nanti di penumpukannya itu pada bagian area pinggir telapak tangan, tidak boleh dengan menggunakan seluruh tangan, takutnya nanti menimbulkan rasa sakit. Nah, untuk tekniknya seperti apa? Seperti ini, ditepuk seperti itu. Nah, dilakukan 2-3 menit pada area 1, kemudian nanti baru berpindah ke area yang sebelahnya. Nanti sesudah melakukannya kemudian lakukan lagi pernafasan diafragma. Melakukan pernafasan diafragma, kemudian tarik nafas, lalu hembuskan, kemudian nanti baru digetarkan. Nah, menggetarkan ini adalah berfungsi untuk meluruhkan sekret atau mukus atau dahak yang tertahan tadi seperti itu. Kemudian
untuk menggetarkan ini dilakukan 2-3 menit. Nah, sesudah melakukan fisioterapi dada, kemudian melanjutkan untuk melakukan teknik batuk efektif. Batuk efektif ini seperti mengeluarkan dahak tadi yang sudah diluruskan supaya bisa keluar. Nah, untuk teknik dari batuk efektif itu melakukan nafas dalam selama 4-5 menit. Sesudah melakukan nafas dalam, kemudian setelah itu menarik nafas. Kemudian setelah menarik nafas, kemudian dihembuskan, lalu tahan selama 2 detik. Nah, fungsi waktu 2 detik ini adalah untuk mengumpulkan tenaga, untuk membatukkan secara kuat, seperti mengembunkan kacamata seperti itu, dibuka mulutnya. Nah, ya, seperti itu. Jadi kan diharapkan nanti dapat memberikan dorongan yang kuat sehingga dahak tersebut bisa keluar. Kemudian diulangi sampai benar-benar dahak tersebut bisa keluar. Nah, nanti untuk teknik untuk batuk efektif nanti saya sudah menyediakan tempat untuk menampung dahaknya. Nah, untuk selanjutnya nanti keluarga bisa menyediakan wadah khusus untuk mengeluarkan dahak seperti itu ya Bu. Kemudian untuk yang terakhir itu ada latihan fisik. Nah, latihan fisik itu pada penderita PPOK kan sebenarnya masih boleh atau dianjurkan, tetapi dengan durasi yang tidak sama seperti kita yang sehat seperti itu. Nah, untuk latihan fisik pada penderita PPOK itu baiknya dilakukan 30 menit 3 kali dalam 1 minggu. Nah, ada pun beberapa dari latihan fisik yang bisa dilakukan, yaitu ada latihan ritmik seperti berjalan, kemudian jogging, lalu juga ada bersepeda, tetapi hanya dalam waktu 30 menit dalam 1 minggu itu 3 kali. Kemudian juga bisa melakukan latihan fisik pernafasan. Nah, latihan fisik pernafasan ini namanya pulse lip breathing. Nah, ini untuk membantu supaya dapat mengontrol pola nafasnya. Nah, dilakukan 10-15 menit. Tujuannya adalah supaya dapat meningkatkan kapasitas dari paru itu sendiri. Kemudian kalau untuk manfaat latihan fisik bagi kesehatan dengan seseorang yang menderita PPOK itu adalah meningkatkan kapasitas dari parunya supaya dapat mengurangi juga rasa sesak yang dialami seperti itu. Dan juga untuk psikologisnya apa? Mengurangi kecemasan, kemudian juga dapat meningkatkan kualitas tidur. Nah, untuk selanjutnya cara melakukan pulse lip breathing ini sendiri ya Pak, nanti bisa melakukan teknik seperti nafas dalam tadi, yaitu posisinya harus bersandar, relax, kemudian setelah itu melakukan teknik menarik nafas selama 3 detik, kemudian menahan nafas selama 2 detik, kemudian setelah itu ketika menarik nafas harus pastikan bahwa pada bagian dada itu mengembang secara maksimal, seperti harus maksimal. Kemudian setelah itu menahan nafas selama 2 detik, lalu kemudian dihembuskan, tapi dengan bentuk mulut yang dikatupkan. Dikatupkan. Ketika menarik nafas tidak boleh sampai ada udara yang masuk. Jadi tidak boleh ada udara yang masuk melalui mulut. Jadi mulut harus rapat, tetapi masuk melalui hidung ketika menarik nafas. Mulut harus rapat, kemudian tahan 2 detik, lalu hembuskan melalui mulut, dikatupkan selama 7 detik. Seperti itu. Kemudian diulangi sampai beberapa kali. Baik, dari yang tadi apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak. Kalau begitu kita sekarang akan melihat video bagaimana cara melakukan teknik tersebut. Kemudian nanti saya akan mempraktikkan. Kemudian nanti bisa Ibu lihat bagaimana cara mempraktikannya. Kemudian nanti saya akan melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa tingkat pengetahuan Ibu terkait teknis yang saya sampaikan. Kalau begitu kita tonton video terlebih dahulu ya Bu. Di sini apakah bisa terlihat Ibu? Iya, bisa. Baik, di sini ada fisioterapi dada ya Bu ya. Jadi kita akan memperagakan tindakan selanjutnya, yaitu pemeriksaan fisik tadi. Ketika penumpukan sekret itu banyak berada di area tertentu, maka kita fokuskan di sana. Nanti kita akan melakukan perkusi di apex posterior bagian atas. Tetapi sebelumnya kita akan mengajarkan kepada pasien untuk melakukan pernafasan diafragma. Teknik pernafasan diafragma
diafragma ini akan diterapkan selama pasien kita lakukan perkusi dan vibrasi. Sekarang coba Mbak, tangannya yang kanan diletakkan di perut, kemudian tangan yang kiri diletakkan di dada. Nah, untuk teknis pernafasan diafragma ini kita lakukan dengan ketika kita menarik nafas, nanti yang terangkat adalah tangan di bagian perut, sementara tangan yang berada di bagian dada tetap pada posisinya. Coba tarik nafas. Nah, ini terangkat, kemudian hembuskan. Ketika dihembuskan, posisi tangan yang bergerak turun atau kembali ke posisi adalah di bagian perut. Nah, coba kita lakukan sekali lagi, karena perlu kita perhatikan juga pada saat menarik nafas itu cukup hitungan sepanjang 2 detik. Kemudian ketika kita minta pasien untuk mengeluarkan nafas, hitungan 1 sampai 4. Coba ikuti instruksi saya. Tarik nafas, hembuskan. Ya, seperti itu. Jadi ekshalasinya lebih panjang daripada inhalasi. Jadi bagian perut yang harus Nanti berhenti, selama dilakukan penumpukan atau perkusi sampai akhir kegiatan vibrasi atau digetarkan, nafasnya seperti itu terus ya Mbak ya. Baik, kita posisikan pasien yang nyaman. Sekarang menghadap sana saja ya Mbak ya. Jadi menempuknya di bagian belakang atas ya Mbak ya. Untuk melakukan perkusi, posisi tangan kita adalah kita telungkupkan seperti ini, sehingga yang akan menepuk adalah area tepi telapak tangan, bukan seluruh telapak tangan. Karena ketika seluruh permukaan telapak tangan yang digunakan untuk menepuk, nanti pasien akan merasakan sakit dan manfaat dari perkusi itu tidak bisa dirasakan. Nah, pada pasien yang sebelumnya tidak mengenakan baju, kita perlu menyiapkan kain untuk menutupi bagian tubuhnya supaya tidak terjadi iritasi akibat dari penumpukan. Berhubung pasien kita sudah mengenakan pakaian, sehingga kita tidak perlu menutupinya dengan kain tambahan. Saya lakukan penumpukan atau perkusi ya Mbak ya. Nafasnya seperti tadi. Penumpukan ini kita lakukan selama 2-3 menit. Setelah 2-3 menit, kita bisa berpindah ke area yang sebelahnya, karena tadi kita temukan bahwa penumpukan sekretnya ada di sini, di dextra juga. Setelah cukup waktu untuk melakukan perkusi atau penumpukan, selanjutnya kita lakukan vibrasi atau penggetaran. Nah, ketika pasien menghembuskan nafas atau ekshalasi, vibrasi itu kita lakukan, sehingga kita harus bersiap-siap di bagian tubuh pasien yang tadi sudah kita lakukan perkusi. Kemudian pasien kita minta untuk tarik nafas dengan pernafasan diafragma, hembuskan. Lagi, tarik, hembuskan. Nah, prosedur ini kita lakukan selama 2-3 menit. Tarik nafas, hembuskan. Setelah 2-3 menit, berikutnya adalah batu efektif. Mbak Bis. Untuk selanjutnya kita akan melihat untuk batu efektif. Ini untuk video batu efektifnya, silakan dilihat. Selanjutnya adalah latihan batu. Kita minta pasien untuk tarik nafas dalam, lalu melakukan batu secara halving, yaitu contohkan seperti meledakkan atau dengan mulut terbuka. Tarik nafas dalam, tarik nafas dalam. Seperti membuka mulut, kemudian membuang dengan cara kuat gitu, dibatukan dengan kuat. Kemudian ini untuk yang first breathing.
Bu. Nah, begitu sekarang kita mulai untuk yang fisioterapi dada. Nanti saya akan praktikkan kepada Bapak. Lalu nanti Ibu bisa melihat. Nanti setelah itu nanti bisa diharapkan bisa diterapkan. Baik, Pak, maaf bisa menghadap ke sana. Kemudian untuk seperti yang tadi sudah kita lihat, untuk menepuknya itu dengan tangannya ditungkupkan. Kemudian yang mengenai tubuh itu pada bagian pinggir tepi dari telapak tangan. Tidak seperti ini ya Bu ya. Nah, untuk menepuknya pada area belakang bagian atas, tepuknya seperti ini. Oh ya, Bapak silakan lakukan teknik pernapasan diafragma. Seperti tadi, jadi tangan kiri diletakkan di dada, tangan kanan diletakkan di atas perut. Kemudian yang ke atas itu harus tangan yang sebelah kanan, yang ke atas. Kemudian yang mengepis juga tangan yang sebelah kanan. Dadanya tidak ikut terangkat, hanya bagian perut saja. Coba silakan tarik nafas lalu hembuskan. Bagian dada saja Pak, bagian perut saja, bagian dadanya tidak terangkat. Baik. Seperti itu ya, selama saya melakukan tindakan fisioterapi dada, silakan lakukan pernapasan diafragma. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Oke. Kita mulai untuk fisioterapi dadanya seperti ini, Bu. Dilakukan 2-3 menit. Kemudian setelah itu dilakukan pada bagian yang sebelahnya. Seperti itu juga. Dilakukan penepukan. Jadi yang bergerak, yang ketika kita melakukan fisioterapi dada, bapaknya harus melakukan pernapasan diafragma. Tetapi untuk pernapasan diafragma itu yang mengangkat hanya bagian perut. Jadi Ibu harus perhatikan. Bagian dadanya tidak boleh terangkat, hanya bagian perut saja. Baik. Kemudian setelah 2-3 menit melakukan penepukan, melakukan penggetaran atau vibrasi. Nah, untuk penggetaran ini sendiri, jadi Bapak silakan mengikuti instruksi saya. Tarik nafas. Ingat bagian perut saja yang terangkat, bagian dada tidak. Baik, seperti tarik nafas, lalu hembuskan, kemudian digetarkan. Seperti itu. Lagi tarik nafas, lalu hembuskan, kemudian digetarkan. Dilakukan 2-3 menit, kemudian dilakukan pada bagian sebelahnya juga seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya silakan Bapak pegang. Melakukan teknik batuk efektif. Nah, untuk teknik batuk efektif itu sendiri, nanti Bapak silakan tarik nafas dalam, hembuskan. Dilakukan selama 4-5 kali, tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, lalu Bapak hembuskan. Baik, ditahan selama 2 detik, langsung dibatukkan. Bagus seperti itu. Jadi begitu untuk teknik batuk efektif. Lakukan diulangi sampai dahak tersebut keluar. Benar-benar dirasa bahwa sudah merasa lebih nyaman. Seperti itu. Baik Pak. Kemudian untuk selanjutnya itu ada teknik push sleep breathing tadi. Nah, untuk teknik push sleep breathing tadi itu menggunakan teknik menarik nafas selama 3 detik, lalu rasakan rongga dada ini mengembang secara maksimal. Tarik nafas, tahan 2 detik, kemudian menghembuskan melalui mulut yang dirapatkan secara perlahan selama 7 detik. Oke, kita mulai. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 2 detik, 1, 2, hembuskan melalui mulut yang dirapatkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulangi. Tarik nafas 1, 2, 3, 1, 2, hembuskan melalui mulut 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dilakukan 10-15 kali. Hal ini untuk membantu supaya dapat mengontrol nafasnya. Sudah bisa dipahami Ibu? Baik, Bapak silahkan kembali ke tempat seperti semula. Baik, untuk selanjutnya saya mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengukur tingkat pengetahuan dari Bapak dan Ibu terkait pendidikan kesehatan yang saya lakukan pada hari ini. Nah, pertanyaan saya adalah untuk teknik fisioterapi dada tadi,
Cara untuk melakukannya seperti apa, Bu? Menepuk. Baik, sebelumnya harus pakaian yang tipis, tidak boleh tebal. Oke, kemudian menepuk selanjutnya posisi tangannya seperti ya seperti itu. Harus bagian tepi yang mengenai tubuh. Kemudian selanjutnya tarik nafas. Oke, posisi nafasnya itu harus penapasan perut, ya, atau penapasan diafragma. Selanjutnya apa, Bu? Menggetarkan. Untuk tindakan fisioterapi dada, untuk menepuk dilakukan berapa menit? 2-3 menit. Lalu menggetarkan juga dilakukan berapa menit? 2-3. Bagus. Kemudian Pak, saya ingin bertanya, untuk batuk efektif tadi, itu bagaimana cara melakukannya? Yang pertama kita Tarik nafas dulu. nafas, Kemudian tahan 2 detik, terus hembuskan sampai 7 detik. bukan. Jadi kalau untuk batuk efektif tadi itu, Bapak melakukan tarik nafas, selalu membuang nafas atau namanya tarik nafas dalam selama 4-5 kali. Iya. Kemudian ditahan selama 2 detik untuk menyimpan tenaga untuk membatukan dengan kuat. Kemudian dibatukkan dengan seperti mengembunkan kacamata seperti itu. Iya. Oke. Mungkin bisa dipraktikkan untuk batuk efektifnya. Bisa. Silakan. Yang pertama tarik nafas. Batukin ya. Dilakukan. Nah, bagus sekali. Jadi seperti mengembunkan. Berarti, Iya. jadi harus dorongan yang kuat supaya dapat mengeluarkan dahak tadi. Iya. Jadi bisa dipahami ya. Semoga bisa diterapkan. Iya. Oh ya, untuk satu lagi itu tadi ada tentang forced lip breathing, latihan pernapasan. Nah, untuk latihan pernapasan tadi itu caranya melakukan seperti apa? Yang pertama tarik nafas, Tarik nafas, lalu tahan 2 detik, betul. lalu hembuskan selama 7 detik. Nah, untuk menghembuskannya membentuk mulut seperti apa? Mulutnya rapat, kita ambil nafas lewat hidung. Jadi ketika menarik nafas itu mulut harus rapat dan memasukkan udara melalui hidung. Kemudian ketika menghembuskan itu seperti apa? Mulutnya dibuka lewat mulut. Lewat mulut, tapi harus dalam bentuk seperti dirapatkan. Nah, Seperti itu. selama 7 detik. Selama 7 detik secara perlahan. Baik. Bisa dipraktikkan? Bisa. Silakan. Menghitung di dalam hati harus tepat hitungannya ya, Pak. Ditahan 2 detik, lalu dihembuskan secara perlahan selama 7 detik. Dan hitungannya tidak cepat. Jadi hitungannya seperti tarik nafas 1, 2, 3 seperti itu. Tahan 1, 2, baru hembuskan melalui mulut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mengeluarkan nafas secara perlahan dengan 7 detik. Jadi diharapkan nanti dapat mengontrol pola nafasnya itu. Seperti dapat mengurangi sesak yang dialami. Nanti kalau nanti bisa diterapkan jika memang merasa sesak, kemudian ketika dahak terasa sulit keluar, silakan untuk melakukan tindakan fisioterapi dada. Tadi Ibu sudah bisa memahami, diharapkan nanti bisa menerapkan. Bagaimana Pak Bu ketika sudah lakukan pendidikan kesehatan? Lebih tahu. Sesaknya berkurang, terus jadi agak nyaman badan. Oke, baik. Kemudian ini saya ada leaflet nanti untuk bahan bacaan. Jadi nanti kalau Ibu lupa untuk terkait cara melakukannya nanti bisa lihat di sini. Jadi untuk Bapak dan Ibu. Kalau begitu sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Respon dari Ibu sudah baik sekali, kemudian sudah dapat mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan pada hari ini. Diharapkan nanti bisa menerapkan sehingga nanti dapat membantu juga Bapak supaya bisa memulihkan kesehatannya. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan datang lagi untuk melakukan tindakan keperawatan dan memang sekitar pukul 4 sore
Kemudian dari apa yang saya sudah sampaikan, saya harap ibu dan bapak bisa membaca lagi, bisa untuk memahami kembali, dan jangan sampai lupa supaya nanti bisa diterapkan ketika permasalahan itu muncul lagi. Begitu ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit. Selamat beristirahat, semoga lekas sembuh Pak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Permisi Pak, Bu. Ya Bu, sama-sama.